Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, mudah-mudahan kalian semuanya ya di hari ini masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bersemangat ya. Nggak boleh loyo-loyo lagi, nggak boleh sedih-sedih lagi, ambil energi positif ya di malam tahun satu Suro ini ya. Oh bukan malam lagi ya, tapi udah satu Syawal ini ya. Jadi untuk tema kali ini ya, tema pembacanya menarik. Temanya adalah dahsyat. Semesta sudah atur pertemuan antara kau dan orang ini. Nah ya, jadi dalam waktu dekat semesta tuh udah atur ya pertemuan antara kamu dengan orang ini. Nah, jadi kita lihat tuh secara detail ya. Oke, perlu diingat sekali lagi bahwa yang kita lakukan sekarang tuh energinya general ya. Jadi lo nggak boleh telan hasilnya dengan ini bulat-bulat, nanti gue sentil ya. Jadi ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi kamu yang ingin dibacakan secara private ya, secara personal, lo boleh banget langsung aja klik ya link tautan WA nomornya di deskripsi video ini. Oke? Jadi langsung aja tuh, nggak boleh lama-lama ya. Kita bacakan dulu energinya. Oke. Kucek dulu, kira-kira siapa ya? Ya, seseorang yang akan bertemu kamu. Siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu? Siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat? Tara, wow. Ini kelihatan ya. Aku tuh ngerasa bahwa dia adalah orang yang saat ini tuh sedang tidak memperdulikan kamu, ya. Aku tahu kamu dan dia masih terikat dalam sebuah hubungan, tapi aku tuh ngerasa bahwa hubungan ini udah nggak sehat ya. Hubungan yang sangat berjarak, hubungan yang kurangnya komunikasi, ya. Ataupun hubungan yang dikalahkan karena sikap ego dia yang terlalu tinggi. Sehingga di sini kamu tuh ngerasa, apa ya? Kayak kehilangan nyawa di dalam hubungan ini. Kamu masih terikat dalam sebuah hubungan, tapi kamu nggak bisa menikmati kebahagiaan hubungan tersebut. Kenapa? Ya karena nggak bahagia, ya. Karena dia tidak pernah mempedulikan kamu, karena yang dia pikirkan hanyalah kebahagiaan diri dia sendiri dan sikap egoisnya, gitu, ya. Dan di sini kamu tuh benar-benar ngerasa bimbang ya, antara kamu tuh pengen ngelepasin dia atau lebih baik bertahan. Gitu ya. Jadi kayak kamu tuh masih bingung. Dibilang ingin melepaskan tapi sudah terlanjur sayang atau terlanjur banyak perjuangan yang udah kamu lakukan demi dia. Ya. Tapi dibilang bertahan, ini sakit di kamu ya. Sakit banget, nyesek banget gitu. Karena kamu nggak bisa gitu ya mempertahankan hubungan yang membuat diri kamu tuh merasa tertekan. Kayak gitu. Dan nah ini kelihatan ya, kamu tuh kayaknya terlalu banyak ngalah sama ini orang ya. Sehingga dia cenderung menganggap diri kamu tuh sepele ya. Karena kamu terlalu sayang banget. Kamu tuh orangnya kayak gitu ya, ketika udah sayang, ketika udah nyaman, pengorbanan kamu tuh galugalan banget. Tapi begitu lo yang ngerasa dikecewakan, udah ya. Rasa sakit yang kamu rasakan tuh luar biasa. Ya, emang ini bukan pengalaman cinta pertama kali kamu sih, ya. Tapi ini merupakan pengalaman terpahit kamu, ya. Selama kamu hidup ya, dalam menjalani sebuah hubungan, ya. Jadi bisa dibilang, ya ini paling pahit banget. Gila kali gitu. Gue kira lo tuh jauh lebih baik ya daripada mantan gue. Ternyata lo sama blangsaknya juga gitu. Sama orang-orang yang pernah nyakitin gue di masa lalu, kayak gitu. Nah, ini kelihatan banget kamu terlalu banyak dijanjikan sama dia. Orang ini tuh terlalu memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi di dalam hubungan ini, tapi tidak diimbangi dengan tindakan nyata. Makanya kenapa kamu kecewa sama dia gitu? Karena merasa bahwa orang ini nggak bisa menepati ya, bahwa perkataannya itu nggak sinkron dengan tindakannya. Nah makanya di sini kelihatan banget kalau nih orang terlalu banyak janji. Dan mungkin bisa juga beberapa di antara kamu tuh menerima dia karena dia begitu meyakinkan dengan janji-janjinya, dengan kata-katanya. Tapi setelah lu menjalani cinta dengannya, bukan dia menepati janji, justru malah yang ada tuh rasa kekecewaan. Dan saat ini kamu benar-benar kayak ingin fokus ya. Kayak fokus sama hidup kamu sendiri, fokus sama karir kamu. Karena percuma juga gitu. Gue tuh udah sering ya menasehati kamu tapi tetap ya
nggak pernah lo terapkan di dalam kehidupan kamu. Jadi ya udah deh gitu. Daripada gue pusing-pusing mikirin lo, lebih baik gue bahagiain diri gue sendiri. Karena di sini kelihatan banget ya bahwa diri kamu tuh kayak yang ngerasa oke deh, gue bahagiain diri gue sendiri karena percuma juga gitu bertahan sama dia, gitu ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Four of Cup. Tuh ya. Kalau dilihat tuh, aku ngerasa ya bahwa orang ini sebenarnya kangen sama kamu. Ya. Tapi berhubung dia yang menjaga sikap, dia yang menjaga jarak ya. Sehingga sampai detik ini, kamu dan dia masih belum berkomunikasi. Ini orang gengsinya tinggi ya, gila banget. Ya, aku sadar lo tuh orangnya gengsian. Tapi gengsi kamu tuh tak terkalahkan sama gengsinya dia. Dia gede banget gitu. Ketika dia melakukan kesalahan, jarang sekali ya dia meminta maaf terlebih dahulu. Ya, justru malah yang lebih dominan sering itu kamu. Gitu. Ya, dan orang ini tuh juga beberapa dari dia ini nggak bisa kamu lepaskan ya, karena sempat juga di antara kamu tuh mungkin minta putus dari dia, kamu ingin mundur, kamu ingin menyerah ya, tapi dia selalu pengennya bertahan, tapi dia nggak layak buat lo pertahankan. Kenapa? Ya karena dia orangnya susah berubah, susah menyadari kesalahannya ya, dan susah meminta maaf meskipun bukti itu udah di depan mata gitu ya. Loh, keluar lagi ya kartunya. Di sini ada kartu Eight of Cup. Ini hampir sama energinya, ya. Ini beda ya. Jadi kayak aku tuh ngerasa bahwa alasan dia menutup diri karena dia ngerasa nggak enak, ya. Jadi kayak sebenarnya tuh gini, dia kangen sama kamu, tapi dia gengsi karena dia sendiri yang memutus komunikasi, ya. Dia sendiri yang membatasi diri, gitu. Tapi hati dia berontak, hati dia bergejolak gitu ya, seolah-olah bahwa orang itu pengen banget ya berbicara dengan kamu, ketemu dengan kamu, ya. Tapi nggak mampu. Kenapa? Ya iyalah, lo sendiri yang bertingkah ya. Ngapain gue lo cuekin gitu, ngapain lo jaga jarak segala gitu ya. Di saat lo rindu, lo sendiri yang kesiksa. Itu kelihatan banget energinya. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Connect of Cup. Wow, ya menarik. Seseorang yang ingin ketemu kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat mencintai kamu. Meskipun kau dan dia memiliki perbedaan usia, di mana orang ini usianya lebih muda dia ketimbang kamu, tapi dia cinta banget, ya. Kamu tuh sempat merasa nggak yakin sama nih orang gitu. Apakah mungkin gitu ya, lo tuh bener-bener sayang sama gue, lo bener-bener seriusin gue gitu. Karena lo tuh beda jauh ya usianya sama aku gitu. Aku takut kalau kehadiran kamu tuh hanya ingin memanfaatkan apa yang ada pada diriku gitu. Sedangkan gue gitu, gue tuh udah terlalu lelah, udah terlalu capek hidup ini gitu ya, dipermainkan sama urusan cinta. Tetapi setelah orang ini menunjukkan niat tekad dia ke kamu, kamu tuh jadi merasa yakin gitu ya bahwa ternyata orang ini sungguh ya benar-benar mencintai kamu tanpa melihat perbedaan usia yang terjadi di dalam hubungan ini gitu ya. Beberapa dari dia, wow, ngeri. Ya, beberapa dari dia ini, dia sangat berhasrat banget ya ketika dia deket kamu. Nggak tahu kenapa ya, kayak terpicu aja gitu. Mungkin kamu berbeda, ya. Mungkin kamu bohai, mungkin kamu, ya seperti itulah bahenol ya. Sehingga membuat orang itu kayak gemes banget. Ketika dia deket kamu tuh pengennya peluk-peluk kamu, ya, elus-elus kamu, pegang-pegang kamu, ya, ada hasrat yang tidak tertahankan. Bahkan meskipun orang ini, ya, usianya di bawah kamu, ya, tapi untuk urusan itu jauh lebih pro dia, gitu ya, kayak jauh lebih senior dia. Sampai diri kamu tuh kayak ngerasa kewalahan nih apa sih gila gitu ya, lo tuh masih kecil gitu ya, lo tuh masih cindil banget, tapi lo udah ya kayak berpengalaman banget gitu. Gue juga bingung.
ya. Nah, dia cemburunya gede ya, entah kamu sadar atau tidak. Yang jelas dia ini cemburunya gede gitu ya. Kemana-mana kalau lo nggak pamit ke dia, dia bakal curigaan ya. Dan akhirnya apa, dia ngambek, dia bakal diemin kamu ya, dia bakal jaga jarak ya, dia bakal marah-marah nggak jelas, sensi ya, temperamen kayak gitu, karena dia orangnya pencemburu ya. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia cemburu ke kamu, artinya apa ya, dia sangat sayang sama kamu, dia nggak ingin ya kehilangan seseorang seperti dirimu gitu ya. Cuman terkadang rempong juga gitu ya, karena cemburu ini orang tuh nggak bisa dikalahkan ya. Makanya di sini sebisa mungkin kamu tuh harus bisa menjaga jarak dengan siapapun agar orang ini tuh nggak ke-trigger rasa cemburunya. Mungkin beberapa dari dia ini zodiaknya Leo ya, makanya dia beringas banget ya, beringas banget kayak ngalah-ngalahin singa gitu ya. Dan dia juga orangnya itu ketika berkorban totalitas banget. Nah, makanya kenapa kamu nyaman banget sama dia, karena orang ini tahu cara bagaimana nge-treat kamu ya. Dia tahu banget bagaimana cara memanjakan kamu kayak gitu. Nah, ini kelihatan banget tuh ya, kamu udah nyaman banget sama dia, terlanjur sayang. Awalnya mungkin kamu nggak yakin merasa ragu, tapi setelah dia membuktikan perasaannya kepada kamu, wow. Kamu jadi kayak merasa yakin bahwa ini emang orang yang gue cari selama ini gitu ya. Kita cek lagi di sini ya, siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Kita cek dulu. Oke. Aku tuh melihat ya, dia ini sebenarnya sayang ya terhadap kamu. Cuman dia punya sikap NPD ya terhadap diri kamu. Ya gue sadar gitu, lo tuh sayang sama gue, tapi gue benci sama sikap NPD lo gitu ya. Karena gue nggak mau juga gitu berkorban sama orang tuh yang nggak bisa menerima kritikan dari orang lain. Karena ini orang tuh ketika dikritik dia nggak mau, pengennya selalu mengkritik kamu gitu ya, pengennya selalu menilai kamu. Tapi giliran kamu yang bersuara dan menilai dia, dia selalu nggak terima ya, selalu memojokkan kamu, selalu victim ya, selalu menganggap kamu sepele dan merasa bahwa dia adalah seseorang yang paling benar. Nah, makanya ini kelihatan banget kenapa hubungan kamu sama dia ini kayak nggak menemukan apa ya, dalam arti itu kamu sama dia ini nggak menemukan ketenangan, karena hari-hari kamu tuh selalu dipenuhi dengan kecurigaan, emosi ya, dan mungkin tuh sikap saling menyalahkan ya, karena ya susah juga berdealing sama orang yang NPD. Dan aku akui ya bahwa diri kamu tuh termasuk sabar banget loh ya, karena kalau bukan kamu pasangannya, ya mungkin nih orang tuh udah ditinggal, hubungannya tuh udah bubar gitu ya. Tapi berhubung mungkin kesabaran kamu tuh setebal tembok keraton kali ya. Jadi ya udah, kayak kamu tuh masih tetap mau bertahan sama dia meskipun disakiti berkali-kali gitu ya. Disakiti karena kelakuannya, disakiti sama sifat NPD-nya gitu. Kamu tuh masih tetap bertahan. Oke. Ini dia pengen nikah sama kamu ya. Tapi kamu ragu sama dia karena kamu nggak mau gitu ya nikah di saat dia belum berubah gitu. Karena nikah itu nggak main-main loh. Nikah itu bukan urusan sah ya, tapi ada tanggung jawab yang nantinya tuh bakal lo jalani gitu. Dia obsesi banget pengen nikah sama kamu, tapi ya kamu nggak mau gitu nikah sama dia kalau orang ini masih belum berubah gitu. Karena prinsip hidup kamu ya dalam mencari pasangan, mencari jodoh, ya udah nikah tuh satu kali aja seumur hidup. Gue nggak mau ya adanya pernikahan yang kedua, ketiga, apalagi keempat, kagak gue gitu ya. Makanya lo tuh bener-bener sangat mempertimbangkan. Makanya ya, meskipun dia paksa ingin menikahin kamu ya, atau sebaliknya kamu pengen dinikahi dia gitu, tapi kamu nggak mau ya kalau dia belum benar-benar berubah secara totalitas
gitu. Kamu nggak mau paksain diri gitu, karena ini menyangkut kebahagiaan dan masa depan yang akan kamu jalani satu kali seumur hidup gitu. Karena kan waktu nggak bisa diputar, waktu nggak bisa diulang. Jadi kayak sebisa mungkin lo tuh memang benar-benar harus cari orang yang tepat gitu ya. Oke. Bottom decknya kita lihat dulu ya. Oke. Hubungan kalian ini perjalanannya sebenarnya masih sangat jauh ya. Sebenarnya durasinya udah cukup lama. Kalian tuh saling kenal. Tapi perjalanan hubungan kalian ini yang menurut aku tuh masih cukup panjang. Kenapa? Ya karena dia nggak ada niatan buat berubah gitu. Sedangkan kamu berkorban mati-matian demi dia. Nah makanya di sini tuh kayak kamu tuh melewati perjalanan yang cukup panjang banget, muter-muter nggak jelas kayak roller coaster gitu. Ya iri sih kadang ya ketika diri kamu tuh melihat hubungan orang lain yang bisa ketawa ke TV, ya bisa bercanda, bisa hangout bareng, ya mungkin bisa hunting bareng gitu. Sedangkan lo masih tetap stagnan ya, jalan di tempat gitu, nggak ada progres, nggak ada perubahan gitu. Sebel gue. Ya, kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan dirimu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan dirimu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan dirimu? Kalau dilihat, dia adalah orang yang saat ini tuh kayaknya sedang banyak pikiran ya. Dan mengapa dia akhirnya ini berubah ya sikapnya ke kamu? Kenapa dia jadi lebih banyak diam? Kenapa dia jadi seolah-olah itu kayak nggak tertarik terhadap kamu ya? Dan kamu tuh ngerasa bahwa saat ini dia beda banget gitu ya. Mungkin dulu ya lo tuh selalu cariin gue, tapi sekarang kok kebalik ya, kok versa gitu ya. Kok aku tuh ngerasa bahwa diri gue tuh yang selalu cariin lo gitu. Ini sebenarnya ada apa sih gitu, karena gue nggak mau juga gitu ya kalau lo tuh terlalu munafik ya. Karena makin kesini dia makin tertutup, makin kesini tuh kamu semakin merasa curiga ada sesuatu hal yang gak beres terhadap hubungan ini. Cuman karena dirimu gak mau ribut sama dia, sehingga ya udah deh gitu ya. Kalau lo emang busuk, ya semoga aja kebusukan kamu tuh dibukakan gitu ya. Tetapi jika emang kamu tuh orangnya baik, ya gue tuh berharap kelakuan lo tuh segera disadarkan. Blangsak. Kayak gitu ya. Nah ya, kamu tuh curiga, takut kalau dia udah nggak nyaman, udah nggak cinta sama kamu, makanya di sini kamu takut banget gitu ya. Takut ditinggalkan sama dia, terlebih mungkin diri kamu tuh sudah banyak berkorban demi ini orang. Nah, karena saat ini tuh gue ngerasa gap kita terlalu jauh ya, jarak kita tuh terlalu jauh banget gitu ya. Mungkin kita dulu saling mengisi, tapi kenapa kita jadi saling membenci gitu ya. Dan awalnya itu hubungan kalian kayaknya sangat indah ya, tapi nggak tahu kenapa setelah mungkin orang ini terkena beban pikiran, dia jadi berubah segala-galanya. Mulai dari watak, sikap, karakter beda ya, nggak sama seperti orang yang lo kenal di masa lalu. Seperti itu. Kita cek dulu di sini. Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan dirimu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan dirimu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan diri kamu? Kita cek terlebih dahulu ya. Ada kartu Judgment. Wow. Oke. Judgment ya. Wow, menarik ya. Aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang saat ini tuh kayaknya udah menyadari kesalahannya ya, karena tindakannya, karena kelakuannya ya, itu udah bikin lo tuh ngerasa sakit hati ya. Dan dia pengen banget minta maaf ke kamu, tapi diri kamu tuh kayak nggak ngasih dia kesempatan gitu. Nggak tahu kenapa ya, apakah mungkin diri kamu terlalu sakit hati sama dia, ataupun mungkin ya kesalahan dia ini udah kelewat batas gitu. Makanya diri kamu tuh kayak pikir-pikir ya buat memaafkan dia kembali gitu. Karena karena kata maaf tuh bukan hanya masalah bicara maaf gitu, tapi harus dilandasi dasar niat dan perubahan gitu. Karena gue nggak mau juga gitu, gue udah trauma gitu. Gue udah terlalu sering maafin lo,
tapi ujung-ujungnya apa, lo tuh berubah cuma seminggu ya, seminggu kemudian lo berubah lagi ya ke settingan pabrik atau ke settingan awal. Nah, gue udah nggak mau lagi ya digoblokin sama lo gitu. Gue saat ini udah pinter gitu ya, gue saat ini udah nggak mau lagi ya memberikan kamu maaf kalau diri kamu tuh bener-bener belum berubah gitu. Karena di sini yang aku lihat tuh energinya ya emang dulu dia kayak gitu sih, dia menyebalkan gitu. Dia udah minta maaf, tapi ujung-ujungnya ya dia memanfaatkan kata maafmu untuk mengulangi kesalahan yang sama. Tapi saat ini ya, berbicara masalah energi, dia pengen minta maaf secara sungguh-sungguh. Dia nyesel banget gitu, karena dia udah tahu ya bagaimana lo cuekin dia, karena dia baru tahu ngerasa bagaimana lo tuh udah nggak sudi lagi memperhatikannya. Dan di saat hal itu terjadi, ternyata dia merengek-rengek, dia menangis-nangis tuh ya, kayaknya pengen kembali ya, kayaknya pengen mohon ampun ke kamu, pengen minta maaf kayak gitu. Five of Cup. Oke. Dan ini kelihatan banget sih ya, kalau dia ini sering pantau kamu. Artinya kan apa ya, dia nggak tenang jiwanya, batin dia nggak tenang gitu, karena masih ada perasaan cinta, masih ada perasaan bersalah, masih ada perasaan sayang. Kalau dia nggak cinta dan nggak bersalah ya nggak mungkin dia sampai sedetail itu kepoin kamu ya. Dia ngeliat-ngeliat kamu tuh gitu ya. Mungkin ada juga yang makin kepanasan gitu ya, kayak lo tuh udah sengaja manas-manasin dia gitu ya, udah membuat dia panas. Ini sudah di tahap kebakaran banget gitu. Jadi emang ada tuh ya di antara kamu tuh yang pengen ngetes dia gitu. Lo tuh harus ngerasain juga apa yang selama ini gue rasain. Nah ya, akhirnya lo panas-panasin lah dia, bikin kata-kata ini kayak kata-kata itu. Dan akhirnya dia makin kebakaran banget ya, makin dia pengen balik gitu ya, makin dia nggak tenang. Tapi lo tuh masih belum buka hati untuk dia gitu ya, karena mungkin udah kelas berat banget. Karena mungkin tuh kayak gini ya, kalau mungkin masalah sepele sih oke okay, ya, lo tuh bakal maafin dia, tapi yang dia lakukan ini kayaknya udah kelas berat banget gitu. Nah makanya kenapa kamu tuh ngerasa ogah ya, ngerasa ogah buka hati buat dia gitu. Oke, bottom decknya kita lihat Two of Cup. Nggak stabil ya, kelihatan banget tuh. Ini lebih karena emosi kamu sih kayaknya ya. Kayak kamu tuh emang kayak gitu, minggu-minggu ini tuh mood kamu lagi hancur ya. Mungkin ada kerjanya nggak beres ya, mungkin ada temen kamu yang menyebalkan ya, mungkin masih apalah itu ya. Jadi ini kelihatan banget ya, udah diri kamu tuh banyak masalah, dirempongin lagi sama masalah dia udah ya. Akhirnya tuh aduh, bener-bener kayak ya lo nggak bisa diganggu saat ini gitu, karena gue tuh juga berada di tahap yang stres gitu ya. Kita cek lagi, siapakah dia seseorang siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu, siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu, siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu. Five of Pentacle. Kalau dilihat ini orang kayaknya sering banget ya meninggalkan kamu berkali-kali, dan aku nggak tahu alasan kamu kenapa. Kamu tuh selalu luluh di hadapan dia gitu, padahal dia menyebalkan banget. Padahal dia ini kayak nggak serius banget ke kamu, tapi gila juga gitu ya. Nggak tahu apakah dia kayak Brad Pitt, apakah dia keren gitu, apakah dia cakep, apakah dia konglong merat gitu, apakah duit dia banyak gitu. Lo tuh masih tetep aja gitu mau sama dia. Padahal tuh kayak mungkin tuh banyak ya orang-orang di sekitar lo yang peduli sama lo, sayang sama lo. Kayak udah ngingetin gitu, lo ngapain sih bertahan sama dia gitu, belangsak. Gitu ya, kayak nih orang tuh nggak bisa diharapkan gitu. Mungkin cakep kagak gitu ya, duit banyak juga kagak gitu. Tapi lo kenapa gitu masih tetap mau sama dia? Dan lo sadar nggak sih bahwa selama ini tuh mungkin dia nggak benar-benar tulus sama lo gitu. Karena ini orang emang yang aku lihat tuh dia datang di saat lagi butuh doang gitu. Dan setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu,
udah ya, dia pergi gitu aja tanpa perasaan bersalah dan dosa. Ketika dia butuh lagi, dia datang lagi ke kamu. Nah, makanya ini gitu, gue tuh bilang, apa sih yang membuat lo tuh ngerasa kecintaan sama dia gitu. Mungkin gantengkah dia, mungkin berduitkah dia, atau mungkin ada alasan yang lain gitu. Padahal lo tuh sebenarnya udah sadar gitu bahwa mencintai dia tuh terlalu menyakitkan gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu. Apa kalau udah dipelet, udah dinotis sama dia, masih tetap aja gitu ya. Menerima kehadiran orang ini dalam hidup kamu. Padahal tuh sebenarnya kalau lo mau buka mata ya, secara lebar-lebar, banyak kok ya orang tuh yang sayang sama kamu, yang jauh lebih baik daripada dia itu masih banyak gitu. Tapi ya mungkin itu kali ya yang dinamakan cinta. Cinta itu kan buta ya, membutakan segalanya. Dan Five of Wands, wow, oke. Dan ini orang ini akan dipertemukan lagi dengan kamu ya dalam waktu dekat, tapi lo nggak usah kaget karena lo tahu sendiri kan. Kalau tiba-tiba ini orang terus dia muncul artinya apa ya? Kalau dia nggak butuh duit ya dia butuh sesuatu, mungkin minta tolong, mungkin minta bantuan kayak gitu. Jadi nggak usah kaget ya. Dan lo tuh kayaknya harus mulai berpikir untuk lebih realistis deh. Artinya tuh gimana sih? Ya udah, lo tuh nggak usah memaksakan mempertahankan sesuatu hal yang nggak layak buat lo pertahanin. Lebih baik pikirkan mental kamu sendiri, pikirkan kebahagiaan lo sendiri, karena lo tuh udah terlalu jauh ya berkorban ke dia gitu. Jadi kayak saat ini tuh kayak ya udah, lo tuh udah waktunya untuk sadar. Lo tuh udah waktunya untuk apa ya? Untuk buka mata selebar-lebarnya gitu. Ketika emang hubungan tuh udah nggak layak buat dipertahankan ya nggak perlu dipaksakan gitu. Nanti kenanya di kamu sendiri. Kayak gitu ya. Oke, kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya tuh akan dipertemukan dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu. Tuh. Ini ada yang kangen tuh. Ya. Jadi ada yang kangen tak terungkapkan karena lu dan dia LDR-an gitu. Aku tahu sih energi dia tuh kangennya berat banget loh. Ya, kamu juga kangen sama dia, tapi kangen dia lebih berat ya. Berat banget gitu, kayak ya sangat berat gitu, kayak nggak bisa diutarakan deh dengan kata-kata gitu. Karena mungkin ya dia pengen sebenarnya kayak dia pengen ketemu kamu gitu, dan dia udah berencana ya buat datang ke tempat lo gitu. Tapi kemarin tuh mungkin waktunya nggak tepat, berbenturan sama pekerjaan dia, sehingga mungkin sering sekali ya dia menjanjikan pertemuan dengan kamu tapi gagal gitu. Dan itu tuh kayak kamu udah ngerasa curiga gitu, kayak udah ngerasa nih orang tuh kayaknya nggak niat deh sama gue gitu. Karena mana lo ya janjiin gue pertemuan terus gitu, tapi sampai detik ini ya lo nggak pernah nemuin gue gitu. Kayak nggak terrealisasi, kayak lo tuh kayak gue tuh ngerasa bahwa diri lo tuh mempermainkan perasaan gue gitu. Padahal jika dilihat dari energinya tuh dia ada niatan, cuman emang berbenturan gitu. Terlebih kan ya kali ini long distance relationship gitu, apalagi mungkin yang beda kota, beda negara ya. Tentu kan kayak prosesnya nggak mudah, prosesnya sangat panjang. Dan di sini tuh kayak lo harus bisa ngerti posisi dia ya. Karena kalau gini terus ya lo akan salah paham terus ke depannya. Nah, yang ini ya, saya merasa bahwa beberapa dari dia ini kayaknya udah punya pasangan, ya. Jadi kayak lo dan dia ini terjebak dalam hubungan cinta segitiga, hubungan cinta bersegi-segi, atau hubungan cinta terlarang, ya. Atau mungkin bisa juga ya, beberapa dari dia ini dia pernah nikah, ya, tapi pernikahannya gagal, gitu, nggak tahu kenapa. Entah mungkin nggak sefrekuensi, atau mungkin udah nggak sejalan, ya. Yang jelas tuh ya ini orang tuh kayak ya udah punya pasangan ya, atau mungkin dia udah pernah nikah tapi gagal gitu. Dan kenapa dia mau sama kamu ya karena dia ngerasa bahwa kamu beda gitu ya. Kamu tuh nggak kayak yang lain, lo tuh sederhana tapi mewah. Wow.
Emas kan kayak gitu ya, nggak perlu pernah pernik gitu ya. Kelihatannya sederhana banget, hanya besi warna kuning gitu. Tapi berkilau ya, emas tuh berharga gitu. Meskipun udah karatan gitu, namanya emas ya tetap emas. Emas nggak bisa jadi perak. Dimanapun tempatnya gitu. Mau emas ditaruh di tempat sampah ya, di tanah pun gitu. Ya dia akan tetap selalu bersinar gitu, akan tetap terus selalu ada harganya ya, bervalue gitu. Ya sama kayak kamu gitu. Lo tuh kelihatan sederhana, tapi lo tuh mewah ya, lo tuh punya inner beauty tersendiri yang kayak nggak semua orang tuh punya sikap kayak kamu, sifat kayak kamu gitu. Dan gue ngefans banget lah sama kamu, waduh ya, penggemar rahasia kamu dong. Oke. Aku lihat ya, gimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu. Gimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan dirimu. Energi dia, Pack of Cup. Nah ya, seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu, ya emang saat ini lo sama dia lagi deket-deketnya tuh, lagi hangat-hangatnya gitu. Ya emang sih mungkin ada juga ya di antara kamu tuh yang baru kenal sama dia gitu. Perkenalan kalian pun juga kayaknya tuh masih singkat ya. Tapi aku ngerasa bahwa ya orang ini fokus, pengen mendekati kamu, pengen mengenal kamu lebih jauh gitu. Tujuan dia masuk ke dalam hidup kamu, ya dia pengen mempertimbangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Tinggal lo yakin gak sama nih orang gitu ya. Karena kalau tujuan lo masih belum yakin, tujuan lo tuh kayak masih main-main, ya mending mundur dulu gitu. Jangan kau permainkan perasaannya. Karena ini orang tuh kayaknya totalitas banget ya. Dia sayang sama kamu, mencintai kamu, pengen berkorban untukmu. Kayak gitu. Dan, nah, aku tahu sih, ya, kenapa meskipun dia sayang ke kamu, tapi lo ragu sama dia. Karena kamu pernah ditinggalkan pada saat sayang-sayangnya. Nah, makanya terlebih nih kan kayak gue tuh baru mengenal lo. Ya, gue masih belum sepenuhnya tahu bagaimana watak dan karaktermu. Nah, karena gue punya trauma gitu. Gue gak mau ya buru-buru ya menjalin hubungan dengan kamu sebelum gue tahu sifat asli lo. Karena gue pernah nih gitu ya, punya pengalaman buruk. Gue pernah ya mencintai ugal-ugalan tapi ditinggalkan juga, bangsa tuh. Ya, kayak gitulah ibarat kata ya. Bahasanya tuh kayak gitu. Terus kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia seseorang yang, bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Ace of Wands. Ace of Wands. Dia nyesek loh ya. Dia sampai nangis, meneteskan air mata. Ya pura-puranya aja kuat gitu, tapi di belakang kamu tuh hati dia rapuh. Dia orangnya menutupi ya. Dia orangnya kayak nggak mau terlihat lemah di hadapan siapapun, nggak mau terlihat lemah di hadapan kamu gitu. Aslinya dia hancur hatinya ya. Setelah mungkin diri kamu menjaga jarak dengannya ya, setelah kau acuh kepada dia gitu, setelah diri kamu tuh nggak mau lagi ya nanggepin dia gitu, dia nangis. Dia sampai nyesek ya, meneteskan air mata gitu, karena mungkin kamu nggak mau lagi mendengarkan alasan dari dia gitu, karena udah kenyang gue gitu ya denger drama lo gitu. Gue tuh saat ini cari yang real aja, udah deh gitu, gue udah capek dengan drama-dramaan gitu. Gue pengen cari aja orang tuh yang bener-bener bisa berkualitas gitu ya. Connect Oswald. Nah aku tahu ya, dia sebenarnya pengen minta maaf ke kamu, tapi dia takut. Ya, dia takut akan marahmu, dia takut akan rasa kekecewaan kamu, dan dia takut mengalami penolakan. Karena dia paham banget karakter lo tuh gimana. Karena ketika lo udah marah, ya udah lo tuh nggak ada obat gitu, ya. Kayak
ya udah tahu gitu, karakter lo tuh kan kayak gitu. Ketika gue udah dikecewakan dan tindakan lo udah keluar batas, ya udah nggak ada maaf lagi, nggak ada ampun lagi bagi dirimu. Nah, makanya dia takut gitu. Dia sebenarnya pengen ngomong, pengen ngobrol, pengen berkomunikasi, tapi dia sadar posisi, ya. Kayak, ya iyalah kalau lo maafin gue, syukur gitu. Kalau enggak, waduh habis gue. Ya, ibarat kata tuh kayak gitu. Kita cek tuh di sini. Kita cek dulu ya di sini. Siapakah dia? Seseorang, ya, bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? The Sun. The Sun. Oke. Capek ya. Dari energinya kayaknya udah capek ya. Capek ya, kayak ya lo tuh ngertiin dia terus, nyayangi dia terus, ngasih perhatian terus gitu. Tapi lo nggak pernah disayangi, nggak pernah diperhatikan, karena lo berdealing sama orang yang kayaknya kurang bisa bersikap dewasa gitu. Kurang bisa bersikap dewasa dalam menyikapi apapun. Dan kelakuan dia ini kayaknya masih childish banget gitu. Kayak lo tuh nggak tahu apa kewajiban pasangan tuh kayak gimana gitu. Pasangan tuh harus bisa menjadi penyeimbang gitu. Kayak misalkan di saat gue emosi, ya lo harus bisa jadi air gitu. Jangan lo malah jadi api gitu ya. Di saat gue mungkin butuh tempat bersandar, lo jadi temboknya gitu ya. Bukannya lo justru malah mengadu nasib yang sama. Capek gue. Karena ini kelihatan banget energi kamu yang kayaknya tuh amat capek, amat lelah gitu. Udah banyak masalah, ditambah lagi ngurusin dia yang kayaknya tuh childish. Ini sikapnya aja yang childish. Umurnya udah bangkotan. Kelihatan banget ya. Jadi kelakuan dia aja yang kanak-kanak gitu. Kalau umurnya dia mah udah tuir. Dia udah tubang ya. Tapi susah gitu ya, gimana ya, lebih baik ngadepin anak kecil daripada ngadepin orang tua yang sikapnya kayak anak kecil. Capek deh. Karena ini kelihatan banget gitu ya. Mending gitu kalau dia masih bocil. Nah, lo udah brewokan. Lo udah bangkotan. Tapi sikap lo tuh masih kayak kekanak-kanakan gitu. Pusing gue gitu ya. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Siapakah dia? Bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu? Akan dipertemukan dengan kamu. Lihatan ya. Dia bersyukur ya. Dia ngerasa bahagia karena Tuhan gitu ya. Semesta tuh ya udah ngenalin kamu ya. Udah masukin lo ke dalam hidup gue. Ya meskipun kita ini belum ada ikatan sah. Tapi gue ngerasa bahwa lo milik gue banget. Nah repot tuh. Artinya kayak gimana sih? Ya mungkin tuh apa ya, bisa dibilang lo belum ada ikatan secara sah gitu. Tapi ini orang tuh kayak udah memposisikan diri menjadi pasangan sah lo gitu. Kayak misalkan kalau dia cowok ya ketika dia gajian tuh lo dikasih uang jajan deh sama dia sebagai bukti bahwa dia tuh nggak mau kondo. Ya nggak mau kondo gue bertanggung jawab gitu. Gue sayang banget sama lo. Ya, dan mungkin ada juga gitu yang kayaknya udah panggil Mimi, Bunda, sayang, Papa, Mama, aduh. Ya kayak gitu-gitu deh gitu ya. Makanya kayak ya ini orang tuh dalam banget rasa cintanya terhadap kamu. Cuman gak sukanya kamu, terkadang orang ini suka gantungin kamu. Di saat lo serius sama dia, dia gak serius sama lo. Di saat lo gak pengen lagi serius sama dia, tapi dia meyakinkan bahwa dia katanya seriusin kamu. Nah gue gak bisa. Gue nggak bisa beb gitu ya, lo perlakuin kayak gini. Gue manusia bukan robot. Gue manusia bukan ChatGPT.
Ya, jadi please gitu, lo nggak boleh. Gue punya perasaan, gue punya hati, capek juga gitu ya. Gue tuh ngeladani lo yang kayaknya muter-muter gak jelas dari tadi gitu. Kita lihat ya bagaimana energi dia. Kita lihat dulu bagaimana energi dia. Orang yang akan dipertemukan dengan kamu, gimana energi dia. Ini dia kayaknya sedang terlilit masalah, ya. Aku nggak tahu, orang ini tuh energinya kayaknya sulit hidupnya, ya. Mungkin dia kelilit utang, mungkin dia kelilit masalah, mungkin dia orang yang red flag, ya. Atau mungkin dia orang yang bermasalah, berskandal gitu, ya. Dan kayak apa ya? Ini orang tuh jalannya kayak nggak bisa lurus gitu loh, ya. Hidup yang lurus-lurus saja tuh padahal indah gitu. Tapi mungkin gini ya, ini orang tuh kayaknya salah pergaulan. Dan circle dia tuh nggak ngedukung dia untuk berbuat positif. Nah, makanya kayak sikap dia ini kebangetan banget gitu. Lo sedih, lo ngerasa terlilit masalah, itu karena lo buat sendiri, bukan salah gue gitu. Dan kenapa gitu, di saat lo kayak gini curhatnya ke gue gitu, bukan berarti gue nggak bisa jadi temen cerita lo ya gitu, tapi ya gue nggak bisa gitu karena bukan kapasitas gue. Ini masalah ya lo buat sendiri gitu, enak aja lo yang makan manisnya, gue yang kena getahnya gitu, geblek. Ya kagak lah gitu ya, karena ini skandal banget nih orang, kayaknya red flag gitu. Jadi kayak lo tuh harus hati-hati. Nah, terkadang orang kayak gini kelihatan dia terlalu mencari validasi, ingin dihargai, ingin disayangi, ingin terlihat benar, ingin terlihat menonjol. Apanya yang menonjol? Ya mungkin pengen terlihat menonjol di antara yang lain. Mungkin ingin terlihat beda, ya. Terkadang orang kayak gini kayak gitu, ya. Dia gila validasi. Dan aku nggak nyalakan juga karena dulu kamu terkagum-kagum sama dia karena melihat tuh mungkin, ih anjir, betapa sempurnanya nih orang gitu ya. Kayak harapan baru dalam hidup gue. Ternyata cuma pindah cangkang, ya. Kayaknya sama aja gitu. Lo sama dengan yang dulu tuh sama gebleknya gitu. Jadi kayak ya gue ngerasa cuma pindah cangkang aja, tidak merubah keadaan kayak gitu. Oke, kita cek dulu di sini ya. Kita cek dulu gimana energi dia. Orang yang akan ketemu kamu, The Hierophant. Ini kayaknya ada yang mau nyerah, ya. Nyerah apa ya? Mungkin nyerah mempertahankan hubungan ini. Sebenarnya nggak cuma dia aja, lo juga gitu. Karena lo dan dia ini kayaknya susah buat berdamai. Lo sama dia ini bagaikan apa ya? Mungkin pertalite sama bioetanol kali ya. Yang kayaknya itu nggak balance itu ya. Kayaknya lo tuh bagaikan air dan minyak yang kayak susah menyatu. Sebenarnya nggak ada masalah sih gitu. Selagi orang ini tuh bisa ngimbangi perbedaan tersebut akan menjadi suatu kelebihan. Tapi sayangnya dia selalu menilai kamu gitu ya. Kayak lo selama ini merasa paling bener apa gitu. Lo tuh banyak dosa. Tapi lo tuh selalu ngeritik gue gitu. Kayak seolah lo tuh yang paling suci, kayak yang paling sempurna, apalah gitu ya. Dan ini menggambarkan energi kamu gitu, ya. Kayak percuma juga lo ganteng gitu, tapi lo menyakitkan, toksik, ya. Percuma juga lo cantik, lo seksi, lo bahenol gitu, tapi kelakuan lo ini yang cuy banget gitu, nggak sudi banget gitu. Jadi mending yang sederhana aja nggak sih gitu ya, tapi pasti, nah. Kayak gitu. Oke guys, jadi videonya sampai di sini aja dulu ya. Bagi lo semua kamu ya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian boleh langsung saja gabung ya di link tautannya
di deskripsi video ini. Oke? Aku Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa. Ditunggu di readingan berikutnya. Bye.